warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Siti Nurmaliha. I am from English Education Department, second semester in STK IPB Syekh Mansur Pandeglang. Here I will explain material about organization of idea. Happy watching! Definition of organization of idea. Organization in writing is a way of organizing things related to writing in English, whether it be in the form of English ideas, displaying writing, and so on. A well-organized paragraph will be easy to read and understand because the ideas contained in it are already in an organized form. One that is often applied in English writing is listing order. Jadi, susunan ide atau gabungan ide dalam tulisan adalah suatu cara mengorganisasikan hal-hal yang berhubungan dengan tulisan dalam bahasa Inggris, baik itu berupa ide menulis, menampilkan tulisan, dan sebagainya. Paragraf yang tertata dengan baik akan mudah dibaca dan dipahami, karena ide-ide yang terkandung di dalamnya sudah dalam bentuk yang tertata. Salah satunya yang sering diterapkan dalam penulisan bahasa Inggris adalah listing order. Next, explanation of listing order paragraph. There are several main things that must be known as the key to writing a listing order paragraph, namely as follows. Ada beberapa hal yang harus diketahui sebagai kunci penulisan paragraf. Urutan-urutannya yaitu sebagai berikut. Number 1, write a sentence in the beginning part that names your topic and say it has several points. Yang pertama, tulis sebuah kalimat di bagian awal yang menyebutkan topik Anda dan katakan bahwa topik tersebut memiliki beberapa poin. Number 2, write about each point separately. Yang kedua, tulis tentang setiap poin secara terpisah. Number 3, write a sentence in the ending parts that reminds your reader about the points you just discussed. Yang ketiga, tulis kalimat di bagian akhir yang mengingatkan pembaca Anda tentang poin yang baru saja Anda diskusikan. And next, parts of paragraph in writing English. A paragraph generally has 3 parts, namely as follows. Number 1, topic sentence atau main idea. The topic in a paragraph is very important and each paragraph must have a topic that is contained in the main idea or topic sentence. The first sentence is a paragraph is a sentence that contains a topic and tells what will be explained further in the paragraph about the topic. Therefore, the main sentence in a paragraph is called the main sentence or main idea atau topic sentence. Kalimat topik atau gagasan utama topik dalam sebuah paragraf sangat penting. Dan setiap paragraf harus memiliki topik yang terkandung dalam gagasan utama atau kalimat topik. Kalimat pertama dalam sebuah paragraf adalah kalimat yang berisi topik dan menceritakan apa yang dijelaskan lebih lanjut dalam paragraf tentang topik tersebut. Oleh karena itu, kalimat utama dalam sebuah paragraf adalah yang disebut kalimat utama atau gagasan topik utama atau topic sentence. And next, number 2, supporting sentence. Sentence, the next sentence that is located in the middle of the paragraph is called the supporting sentence. Supporting sentence serve to provide further explanation of the main sentence and provides or contains several examples related to the topic in the main sentence.
The supporting sentence can also sometimes contain a description of the points contained in the main sentence. Keep in mind that the supporting sentence cannot stand alone to the main sentence because it is only a detail and does not have comprehensive general information. Yang kedua yaitu kalimat pendukung. Kalimat berikutnya yang terletak di tengah paragraf disebut kalimat pendukung. Kalimat pendukung berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dari kalimat utama dan berisi beberapa contoh yang berkaitan dengan topik dalam kalimat utama. Kalimat pendukung ini terkadang juga dapat berisi penjelasan tentang poin-poin yang terdapat dalam kalimat utama. Perlu diingat bahwa kalimat pendukung tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat utama karena hanya bersifat detail dan tidak memiliki informasi umum yang komprehensif. Next, number 3, concluding sentence. The last sentence in a paragraph is called a concluding sentence. A concluding sentence generally contains a statement that repeats what is in the main sentence related to the topic, but is written is different from a sentence structure. This type of sentence also sometimes contains a summary of the important points that have been described previously. Yang terakhir yaitu kalimat terakhir atau kalimat penutup atau kesimpulan. Kalimat terakhir dalam sebuah paragraf disebut kalimat penutup atau kesimpulan. Kalimat penutup umumnya berisi pernyataan yang mengulangi apa yang ada di kalimat utama yang berkaitan dengan topik, tetapi ditulis juga dalam bentuk dan struktur kalimat yang berbeda. Kalimat jenis ini juga terkadang berisi ringkasan dari poin-poin penting yang telah dijelaskan sebelumnya. What verbs are used to explain the organization of ideas? Apa saja kata kerja atau kata kunci yang sering dipakai dalam penjelasan organization of ideas? Yaitu diantaranya provide, menyediakan atau memberikan. Define, mendefinisikan atau mengartikan. Outline, menguraikan. Debate, menyangkal atau mendebat. Refute, menyangkal atau membuktikan salah. Compare, membandingkan. Contrast, membandingkan atau perbedaan. Present, menghadirkan atau menyajikan. Follow, mengikuti. Give, memberikan. Discuss, mendiskusikan. And contain, yaitu berisi atau mengandung. Ini adalah contoh kata kerja atau kata kunci yang sering digunakan dalam organization of ideas. And the last, ini adalah contoh paragraf organization of idea. Silahkan dibaca-baca terlebih dahulu. Kemudian di sini ada jawaban dari contoh paragraf organization of idea tersebut. Yang pertama yaitu an idea is presented and derived, yaitu sebuah ide disajikan dan kemudian dibantah. Yang B, a concept is followed by example, yaitu konsep diikuti dengan contoh. Yang C, a cause is followed by an effect, yaitu sebab diikuti oleh akibat. Jadi menurut kalian mana jawaban yang tepat untuk contoh paragraf organization of idea tersebut? A, B, or C? Which is the correct answer? Mari kita lihat jawabannya dan penjelasan berikut ini. Ya, the answer is A. Why? Ya, kenapa jawabannya A? Di situ sebuah ide disajikan dan kemudian dibantah. Jadi kita bisa lihat dari paragraf pertama bahwa masyarakat Amerika meyakini bahwa Doubleday adalah penemu
baseball yang pertama kali. Tetapi di paragraf yang ketiga, para ilmuwan membantah bahwa Doubleday tersebut bukan orang yang pertama kali menemukan baseball tersebut. Jadi, organization of idea dari paragraf yang dicontohkan ini yaitu jawabannya yang A. Oke, thanks for watching. See you next time guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.